Ya. Terima kasih Bu Yeni selaku moderator. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan sekaligus Ibu Kepala Sekolah KBRA Baitur Rahman, juga yang saya hormati Dewan Guru KB dan RA Baitur Rahman, serta ayah bunda yang berbahagia yang sudah bersedia meluangkan waktunya siang hari ini untuk mengikuti kegiatan parenting tentang bagaimana mendampingi anak belajar dengan sistem online. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada KB dan RA Baitur Rahman yang sudah berkenan untuk saya secara virtual di sini bertatap muka dengan ayah dan bunda semua untuk sharing pengalaman, sharing pengalaman bagaimana mendampingi anak-anak belajar dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf karena ini secara virtual, jadi mungkin banyak gangguan-gangguan suara, gangguan-gangguan suara ya. Yang lainnya mungkin sebelum saya menyampaikan materi, bisa di-mute dulu mikrofonnya supaya tidak mengganggu gitu ya, mengganggu atau mungkin nanti mempengaruhi suara saya. Gitu. Ya, terima kasih. Monggo Bu Dinda bisa ditampilkan slide materinya. Ya, kami menunggu Bu Dinda menggunakan slide materinya. Saya ralat sedikit tadi apa yang disampaikan oleh Bu Yenis. Saya belum mengajar S2, Bu, masih mengajar S1 PG PAUD, gitu ya. Jadi khusus untuk mahasiswa S1 PG PAUD Universitas Negeri Malang. Ya, ini bunda-bunda semua ini hari ini libur atau bagaimana ini? Atau sudah selesai, sudah pulang dari bekerja atau bagaimana? Libur. Oh, libur, ada yang libur, ada yang masih di tempat kerja juga sepertinya ya. Ada yang dalam perjalanan juga tadi. Bagaimana Bunda, apakah ini pengalaman pertama kali bertatap muka secara virtual dalam rapat besar seperti ini? Iya, benar. Betul. Bagaimana pengalamannya? Ya, baik Bu. Iya. Sudah bisa Bu Dinda, kalau nggak bisa dia ucapan atau mungkin tingkah laku yang kurang berkenan dari orang tua gitu, atau memarahi gitu ya, memarahi anak-anak ketika mereka melakukan sesuatu yang menurut orang tua itu di luar nalarnya orang tua gitu. Aneh gitu, kenapa kok begitu gitu kan, nggak perlu seperti itu. Padahal itu sebenarnya mereka sedang mengekspresikan gitu ya, mengekspresikan apa yang mereka hayalkan gitu, apa yang mereka lihat dari lingkungannya begitu. Jadi selama perilakunya anak tadi itu masih berada di jalur yang benar, kita sebagai orang tua sebaiknya memberikan kesempatan kepada mereka untuk bereksplorasi gitu, menjelajah lingkungannya gitu. Jadi nggak apa-apa lah gitu ya, mereka misalnya berantakin rumah atau apa, selama itu hasilnya baik untuk mereka, it's okay, nggak masalah. Nantinya kita juga bisa istilahnya merapikan gitu ya, merapikan rumah kita. Yang penting anak-anak kita nantinya bisa memiliki kemampuan yang optimal dari hasil uji cobanya, begitu. Lanjut, Bu Dinda. Nah, ini yang harus kita ketahui sebagai orang tua. Kebutuhan dasar anak usia dini itu adalah bermain. Saya yakin Bunda semua sudah tahu bahwa kebutuhan dasar anak-anak kita itu di masa usia dini adalah bermain. Gitu. Betul atau tidak, Bu? Betul. Betul, iya, betul sekali. Main terus kan ya. Nah, kadang-kadang orang tua saking jengkelnya karena melihat anaknya bermain terus gitu, suka terlontar, iya main aja seperti itu. Kapan belajarnya gitu kan? Padahal memang itu kebutuhannya mereka gitu, di balik proses bermainnya itu sebenarnya mereka sedang
melakukan pembelajaran gitu ya, sedang mengeksplorasi lingkungannya mereka gitu. Nah, apa saja sih manfaat dari bermain bagi keberhubungan? Bu Yanis, mohon maaf, bisa di-mute dulu. Oh iya. Udah sih. Oke, terima kasih. Iya, apa saja sih manfaat yang bisa diperoleh oleh anak-anak ketika mereka melakukan aktivitas bermain? Yang pertama, menstimulasi kemampuan fisik motoriknya mereka. Dengan anak-anak itu bergerak, gitu ya, bermain lari-larian bersama teman-temannya, bermain sepeda, bermain bola, itu sebenarnya mereka sedang menstimulasi otot besarnya mereka gitu, otot-otot kecilnya mereka. Seperti ketika mereka misalnya lagi main play-doh gitu, bermain balok dan sebagainya, itu sebenarnya sedang melatih koordinasi antara mata, otak, dan otot-otot kecil di jari mereka. Nah, fungsinya apa ketika otot-otot kecil ini distimulasi gitu ya? Ini sebenarnya untuk menguatkan otot-otot kecil sehingga nantinya ketika mereka belajar memegang pensil gitu ya, belajar menulis, itu tulisannya menjadi rapi gitu. Tulisannya menjadi rapi. Mereka juga tidak mudah lelah ketika mereka menulis. Itu salah satu manfaat bermain dari segi fisik gitu ya. Kemudian dari segi kognitif gitu ya, bermain itu bisa menstimulasi otak anak gitu atau kognitif anak ya. Contohnya seperti pengalaman Bunda ketika kecil dulu bermain pasar-pasaran. Ya, apa yang Bunda khayalkan ketika bermain pasar-pasaran? Nah, betul, jadi penjual, jadi pembeli, melihat jantung pisang itu diibaratkan sebagai daging. Ya, terus kemudian gedebong pisang itu dijadikan tahu, dijadikan apalagi? Misalnya dijadikan iya, macam-macam sayuran seperti itu. Kemudian belajar untuk memincu, itu kan sebenarnya sedang menstimulasi otak kita. Gitu ya. Jadi bagaimana kita genteng dibuat betul Bunda. Genteng nanti ditumbuk-tumbuk ya, dihaluskan seperti itu. Diparut. Diparut, ya. Jadi apa ya? Parut juga. Iya. Biru. Bayangannya anak-anak saat itu adalah itu misalnya menjadi menjadi buburnya gitu, atau mungkin menjadi nasinya seperti itu, atau ketika misalnya melihat tanah kering yang retak-retak gitu ya, itu dijadikan apa dulu waktu kita bermain dulu? Roti. Roti, iya, jadi roti seperti itu. Nah, itu kan sebenarnya wujud dari imajinasinya anak-anak gitu ya, wujud dari imajinasinya anak yang dituangkan melalui aktivitas bermain. Otaknya anak itu akan semakin rimbun gitu ya, sambungan antara neuron dan dendritnya mereka. Jadi otaknya itu akan semakin padat isinya. Begitu, itu gambarannya kalau mereka melakukan aktivitas bermain. Jadi bisa menstimulasi otaknya mereka. Kemudian manfaat lainnya yang bisa diperoleh oleh anak ketika mereka sedang bermain, mereka sedang menstimulasi kemampuan berbahasanya. Iya, penirukan misalnya ketika orang tuanya sedang membeli sayuran di penjual gitu ya, penjual sayuran gitu. Itu sebenarnya mereka bahasanya mereka. Bagaimana istilahnya mengajak teman-teman mereka, ayo ikut mainan yuk sama aku, kan seperti itu. Itu juga sebenarnya sedang berlatih mengembangkan kemampuan berbahasanya mereka. Kemudian menstimulasi kemampuan sosial. Ya, pastinya ketika bermain anak-anak akan merasa lebih bersemangat manakala bermain itu dilakukan bersama teman-temannya gitu. Itu pasti akan lebih bersemangat buat mereka dibandingkan mereka bermain sendirian. Tentunya ini akan
melatih kemampuan sosialnya mereka. Jadi bagaimana bisa berbagi dengan orang lain, bagaimana mereka bisa bekerja sama. Nah, itu bisa terstimulasi melalui aktivitas bermain. Kemudian menstimulasi emosi, ya, bagaimana bagaimana melatih kemampuan emosinya mereka untuk tidak gampang marah, tidak gampang kecewa, seperti itu. Apabila misalnya mainannya direbut oleh temannya, begitu ya, atau mungkin dipinjam oleh temannya, seperti itu. Nah, itu juga bisa mengajarkan anak-anak untuk mengelola emosinya mereka. Itu misalnya ketika jatuh, dia nggak gampang nangis, ya seperti itu. Kemudian mengajarkan pelajaran hidup, ya bermain juga ternyata mengajarkan pelajaran hidup buat anak-anak, ya bagaimana mereka harus menyelesaikan masalah atau konflik yang mungkin saja terjadi di dalam lingkungan bermainnya, atau mungkin ketika mereka tidak menemukan alat permainan yang cocok dengan permainannya, gitu ya, mereka akan belajar untuk menemukan atau menggunakan alat main yang lain untuk digunakan untuk bermain. Begitu. Itu manfaat yang bisa diperoleh oleh anak melalui aktivitas bermain, karena bermain itu merupakan kebutuhan dasar bagi anak-anak kita. Jadi harapannya Bunda ketika nantinya anak-anaknya gitu ya, mungkin banyak bermain gitu ya, banyak bermain, jangan selalu dimarahi gitu. Atau mungkin kita bisa juga menciptakan aktivitas bermain dengan anak-anak kita di rumah ketika kita memiliki waktu luang dengan mereka. Jadi bermain kita harus selalu di luar rumah kok, tapi bisa juga dilakukan bersama orang tua. Itu sebenarnya juga di dalam bermain itu mereka sedang melakukan proses pembelajaran. Lanjut, Bu Dinda. Nah, ini yang perlu, ini yang perlu kita ketahui di gambar A dan gambar B. Kelihatan ya Bunda gambarnya? Kelihatan. Ya, itu kondisi otak anak ya, kondisi otak anak setelah distimulasi. Nah, kita lihat di gambar A. Itu kondisi otak anak, mereka hanya diberikan pengetahuan saja. Gitu, hanya diberikan pengetahuan saja. Tetapi ya otaknya itu akan rimbun gitu ya, akan semakin rimbun atau akan terhubung dengan itu satu dengan yang lainnya karena kalau mereka diberikan pengalaman. Jadi bukan hanya pengetahuan tapi juga disertai dengan pengalaman. Jadi kondisi otak mereka tidak hanya sekedar diberikan pengetahuan saja. Justru yang paling bermanfaat, yang paling bisa mengoptimalkan potensi otak mereka adalah pengalaman-pengalaman. Ya, seperti pepatah mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang paling berharga, gitu ya. Jadi ternyata itu juga berpengaruh terhadap kondisi otak anak kita. Supaya anak-anak kita memiliki otak seperti yang ada di gambar B, gitu ya, seperti yang ada di gambar B, maka berikanlah berbagai macam pengalaman kepada mereka supaya mereka bisa belajar untuk memecahkan segala permasalahan yang mereka temukan saat mereka melakukan pengalaman-pengalaman tadi. Jadi kalau hanya dikasih pengetahuan saja, itu sebentar akan hilang. Tetapi kalau diberikan pengalaman, itu akan tersimpan dengan baik di dalam memori otak anak atau memori jangka panjang mereka. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, baik. Kalau bisa saya lanjutkan. Ya, lanjutkan Bu Dinda ke slide berikutnya. Nah, tadi kita sudah mengulas ya, saya sudah mengulas tentang apa itu peran orang tua, apa itu
apa ciri-ciri anak usia dini, apa kebutuhannya gitu ya. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bunda semua. Menurut Bunda gitu ya, pendidikan di mata orang tua itu seperti apa? Apa yang Bunda pahami? Mama catat. Kebanyakan orang tua kalau pendidikan anak itu pasti ya membaca buku. Membaca buku, nggih. Lalu apalagi Bunda? Sekolah mungkin gitu ya? Nah, les itu. Les gitu ya, baca buku, les, atau apalagi Bunda? Apalagi Bunda selain itu? Pendidikan di mata orang tua. Ya. Mungkin semua pengalaman di lingkungan alam seperti kayak kita ngajak di tempat satwa kayak gitu kan juga pengenalan lingkungan, anak tahu kehidupan itu bagaimana di lingkungan bebas ataupun di sangat di burung itu bisa berada seperti apa dan dengan seperti apa kayak gitu. Iya, baik Bunda Ranti, bagus sekali. Jadi pendidikan menurut sebagian besar orang tua itu dikatakan bahwa pendidikan itu ya seperti sekolah, ya membaca buku, ikut les, gitu kan ya? Atau mungkin dengan mengajak anak-anak menjelajah lingkungan sekitarnya, gitu. Nah, sekarang kita cocokkan di sini. Lanjut, Bu Dinda. Nah, apa sih pendidikan di mata orang tua? Nah, apakah nilai akademik yang bagus? Tidak hanya akademik sebenarnya. Oh, tidak hanya akademik. Alhamdulillah kalau ternyata orang tua. Bagaimana Bunda Atin? Kalau menurut saya untuk masalah pendidikan, kalau menurut saya sih luas, bukan hanya sekolah saja atau bahasa atau nulis dalam rumah tangga, di rumah sendiri aja bisa cara kita ngomong dengan anak, terus cara kita mengajarkan anak itu juga, kalau menurut saya itu juga pendidikan menurut saya. Oke, ya bagus Bunda Atin. Ya, jadi pendidikan di mata orang tua itu tidak hanya menganggap bahwa pendidikan itu selalu nilai akademik yang bagus, gitu ya. Ya, pendidikan itu luas ternyata menurut pandangan dari bunda-bunda yang ada di Rahmah ini. Ya, tidak selalu berupa nilai akademik yang bagus. Nah, apakah ada kesempatan belajar tentang kehidupan? Ada, betul. Tadi Bunda Rati dan Bunda Atin juga sudah menyampaikan bahwa pendidikan itu bisa juga dengan menjelajah gitu ya, menjelajah lingkungan sekitar, bisa juga dengan mempelajari apa yang ada di dalam rumah gitu ya, apa yang terjadi di rumah, apa yang dilakukan oleh orang tua itu juga sebenarnya merupakan pendidikan gitu. Jadi kesempatan belajar tentang kehidupan. Kemudian apakah proses belajar itu sepanjang hayat? Ya. Sampai tua pun masih sampai tua pun juga masih belajar. Contohnya ini, ya kita bertatap muka dengan secara virtual ini, secara dunia maya ini. Bunda kan juga sebelumnya pasti belum tahu, belum kenal apa sih Google Meeting gitu kan ya, belum tahu. Nah akhirnya jadi belajar. Oh seperti ini, oh begini toh menggunakannya, memanfaatkannya gitu. Nah itu yang dikatakan bahwa sebenarnya proses belajar itu terjadi sepanjang hayat hidup kita. Gitu. Nah pendidikan harus jadi tempat yang menyenangkan untuk anak-anak. Nah pendidikan harus jadi tempat yang menyenangkan bagi anak-anak. Nah, pendidikan ini tentunya tidak hanya dilakukan oleh anak-anak atau diberikan oleh guru di sekolah gitu, tapi juga diberikan oleh orang tua di rumah seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bunda. Ya, jadi
bagaimana supaya anak-anak itu merasa nyaman, gitu ya, merasa nyaman ketika mereka mendapatkan pendidikan dari gurunya, dari orang tuanya, ya tentunya kita harus menciptakan ya suasana yang nyaman dulu, suasana belajar yang nyaman bagi anak-anak. Karena secara teori atau teori saraf gitu ya, anak-anak itu akan mudah menerima pembelajaran ketika dilakukan dengan cara yang menarik buat mereka, ketika dilakukan dengan cara yang menyenangkan buat mereka. Nah, agar anak-anak kita juga belajarnya selama di rumah ataupun di sekolah itu mereka bisa menyerap pembelajarannya dengan maksimal, maka kita harus menciptakan situasi pembelajaran yang nyaman buat anak-anak kita. Nah, yang nyaman itu yang seperti apa, Bun? Kalau untuk saya Dan tidak memaksa. Oke, kemudian seperti apa lagi? ya belajar sambil Lagi benar sih? Kalau nggak mau duduk di tempat Duduk di tempat. mana gitu. Oke. Iya, yang tidak monoton duduk di tempat. Kemudian yang seperti apa lagi? Yang tidak menjadi beban. Ya, berarti kalau tidak menjadi beban, jangan dikasih PR ya, Bu Guru. Iya, Bunda juga jangan PR ya sama Bu Guru ya. Jaringnya jangan berarti. Iya, iya, iya. Karena situasinya seperti ini, jadi mengakalinya ya dengan cara berikan worksheet yang harus dikerjakan oleh anak di rumah, gitu. Karena tidak memungkinkan untuk sering-sering bertatap muka secara langsung sekolah. Ya. Jadi tadi kuncinya supaya anak-anak itu bisa menerima segala informasi atau pengetahuan yang diberikan oleh guru atau orang tua di rumah gitu, dalam belajar, maka harus ciptakan kondisi yang menyenangkan dan nyaman buat anak-anak kita. Baik, Dinda. Nah, permasalahan pembelajaran daring selama pandemi, ya. Saya yakin banyak sekali permasalahan yang muncul, gitu ya, yang dialami oleh orang tua gitu selama pembelajaran secara daring selama pandemi ini. Yang pertama pastinya akan muncul perubahan kebiasaan, ya perubahan kebiasaan. Mama-mamanya yang mungkin biasa bekerja gitu ya, berangkat pagi, pulang sore, belajar dari rumah gitu. Betul nggak, Bunda? Ya, dilema pastinya ya. Iya, dilema. Ini pekerjaan yang harus saya lakukan atau saya harus mendampingi anak saya belajar gitu kan, seperti itu. Nah, itu perubahan kebiasaan yang kita alami saat ini karena adanya pandemi COVID ini. Yang tadinya orang tua mungkin tidak terbiasa untuk mengajari anaknya gitu ya, atau mendampingi anaknya belajar di rumah, sekarang harus cari cara gimana caranya supaya anak-anak saya ini bisa belajar, menerima pembelajaran dengan baik selama di rumah gitu. Bagaimana caranya saya harus menjadi guru bagi anak-anak saya. Nah, itu pasti dialami oleh bunda-bunda di masa pandemi ini, itu selama anaknya belajar dari rumah. Ya, bukan hanya bunda, saya pun juga demikian. Saya pun juga mengalami hal yang sama gitu. Sekarang harus putar otak gitu. Gimana caranya nih gitu ya, supaya pekerjaan saya tidak terlantar, tapi anak saya juga bisa mendapatkan, atau saya bisa mendampingi anak saya ketika belajar. Gitu. Nah, itu permasalahan yang pertama, yaitu perubahan kebiasaan.
Ya, kita tidak siap menjadi guru buat anak-anak kita. Yang kedua, ketimpangan sosial ekonomi. Nah, di dalam suatu lembaga pendidikan gitu, sekolah di suatu lembaga pendidikan pastinya kan berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan akan ada orang tua yang mungkin merasa keberatan dengan adanya belajar secara online seperti ini karena mungkin mereka memiliki keterbatasan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana, ya. Tidak punya laptop, tidak punya gadget, atau mungkin gadgetnya tidak sesuai dengan kebutuhan, gitu ya. Atau mungkin tidak punya uang untuk membeli kuota, gitu, atau sinyal dan sebagainya. Itu permasalahan pembelajaran daring yang dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat kita. Yang ketiga, perubahan emosi gitu. Ternyata pembelajaran daring selama pandemi ini itu juga bisa memunculkan masalah emosi gitu. Emosi bukan hanya anak saja gitu ya, bukan hanya pada anak tetapi juga pada orang tuanya gitu. Ada orang tua, benar nggak? Benar, stres, Bu. Iya, banyak orang tua yang stres gitu, yang bingung. Ini saya harus bagaimana ini mengajari anak-anak saya gitu kan ya. Apalagi mungkin kalau di rumah anak-anaknya itu lebih dari satu orang gitu, yang sekolah lebih dari satu orang, dilakukan secara online semua gitu. Terus orang tua jadi pusing gitu. Pusing gimana mengatur waktunya seperti itu. Kemudian bagaimana saya harus meluangkan waktu saya untuk mendampingi mereka gitu. Bagaimana saya harus belajar lagi gitu. Mungkin banyak juga orang tua yang saking gregetannya karena nggak sabaran gitu ya mendampingi anak-anaknya belajar, pada akhirnya mungkin sudah sini aja deh, mama aja yang ngerjakan gitu ya. Sudah sini aja bunda aja yang ngerjakan gitu, seperti itu. Itu tidak akan terjadi gitu. Betul nggak gitu ya? Sekali. Iya, itu juga menimpa gitu ya, akan terjadi di diri kita karena kita nggak sabaran gitu. Apa sih namanya, anak jadi ini itu kan kadang-kala kalau diajak fokus itu kan nggak bertahan lama gitu ya. 5 menit, 10 menit gitu mereka sudah inginnya main atau mungkin arahan matanya sudah kemana-mana ketika kita dampingi mereka belajar. Nah itu melatih emosi kita, gitu, kesabaran kita gitu untuk mendampingi mereka. Itu permasalahan yang terjadi. Terus anak-anak juga merasa bosan gitu ya, merasa bosan dengan kondisi pembelajaran yang seperti ini gitu. Pasti banyak anak-anak yang sudah merindukan sekolahnya gitu. Aku pilih sekolah aja gitu ya, lebih enak belajar di sekolah daripada sama mama. Sama bunda gitu. Iya. Tapi sama ibu guru aja, udah kangen sama ibu guru, udah kangen sekolah gitu. Nah, itu perubahan emosi yang terjadi selama pembelajaran secara daring ini. Nah, yang keempat gitu ya, permasalahan besar yang keempat adalah kecemasan dan takut. Nah, kecemasan dan takut ini bisa dimunculkan ketika misalnya pembelajaran itu dilakukan secara daring seperti kita ini gitu ya, melalui aplikasi meeting online gitu. Bisa jadi anak-anak merasa saya takut untuk menyampaikan pendapat saya takut untuk mengekspresikan diri saya, atau malu ketika harus bertemu dengan teman-teman dan guru melalui tatap muka secara virtual ini. Itu mungkin saja muncul gitu, dialami oleh anak-anak karena belajar secara online gitu ya, secara online. Nah, kecemasan dan takut ini itu yang perlu kita antisipasi juga. Jadi bagaimana peran orang tua untuk membangun motivasinya anak supaya mereka tidak merasa takut, tidak merasa malu ketika harus belajar melalui teknologi gitu ya, atau belajar menggunakan sesuatu
alat yang baru, gitu, menggunakan alat yang baru seperti itu. Itu harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Baik, bisa dipahami ya Bunda sampai di sini? Iya, Bu. Bisa? Rusak nih, Joni. Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Silakan lanjutkan Bu Dinda. Nah, ini peran kita, gitu ya, peran kita sebagai orang tua, gitu ya, ketika mendampingi anak-anak kita belajar dengan sistem online. Nah, yang pertama kita harus mengenal dan memahami anak kita. Ya, sebenarnya banyak Bu manfaat yang bisa kita dapatkan dari kondisi pandemi saat ini. Ketika kita harus mendidik anak-anak kita belajar, kita jadi tahu, oh ternyata kelebihan anak kita itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Oh ternyata kelemahan anak kita itu 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kita jadi tahu itu mana kelebihannya, mana kekurangannya. Nah, dari kekurangannya itu kita bisa mencari cara, gitu ya, mencari cara untuk mengatasinya. Gitu. Tapi dari kelebihannya kita bisa mencari cara untuk mengoptimalkan kelebihan yang tadi. Gitu. Nah, kita jadi memahami anak kita, memahami gaya belajarnya, gaya belajar yang mana? Apakah gaya belajar kinestetik yang harus dilakukan dengan cara gerak dan melakukan gitu, atau gaya belajar yang auditory, gaya belajar dengan cara mendengarkan gitu, atau dengan gaya belajar yang visual. Nah, yang tidak diberikan contoh langsung, ya, tidak diberikan penjelasan lewat gambar, lewat tulisan, mereka nggak paham. Itu anak-anak dengan gaya belajar yang visual. Kalau anak-anak dengan gaya belajar auditori, biasanya mereka terkesan tidak mendengarkan nasihat kita, tidak mendengarkan instruksi kita, tapi sesungguhnya mereka sedang mendengarkan kita. Mereka tahu apa yang kita sampaikan. Itu anak-anak dengan gaya belajar auditori, dengan gaya belajar mendengarkan. Ya, mereka akan paham dengan apa yang kita sampaikan. Gitu. Walaupun penglihatannya kemana-mana, tapi sesungguhnya mereka mendengarkan kita. Itu anak auditori. Gitu. Nah, kita harus mengenali gaya belajar putra-putri kita. Gitu. Apakah auditori, apakah visual, apakah kinestetik. Kemudian yang berikutnya mendiskusikan aturan belajar secara online. Nah, ini harus dibuat kesepakatan dengan sekolah. Gitu. Nah, mungkin kan sebagian besar orang tua murid gitu ya, KBRA Baitur Rahman di sini kan tidak sepenuhnya ada di rumah gitu ya, pastinya juga banyak yang bekerja. Nah, ini harus diskusi dengan orang tua, gitu, dengan pihak sekolah gitu. Dulu untuk Ananda A, minta kelonggaran waktunya mengumpulkan tugasnya misalnya di malam hari atau di sore hari ketika saya sudah pulang kerja, lebih fleksibel ya untuk belajar online. Ya, ini yang kita juga harus paham betul bahwa sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk sekolah-sekolah atau untuk daerah yang masih berada di zona merah atau zona orange kan tidak boleh menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran secara tatap muka ya. Ya, pembelajarannya harus secara online dulu atau secara daring dulu gitu. Itu. Jadi ketika daerah-daerah itu masih berada pada kondisi zona merah atau zona oranye gitu ya, maka orang tua dan pihak sekolah bisa lebih fleksibel untuk menentukan waktu belajar bagi anak-anak. Nah, pembelajarannya nggak harus selalu lewat meeting seperti ini, tidak gitu ya, tapi bisa juga misalnya seminggu sekali orang tua ke sekolah mengambil
tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak di rumah, begitu. Kemudian nanti minggu berikutnya dikembalikan ke sekolah lagi seperti itu. Atau bisa juga misalnya ibu guru gitu meluangkan waktunya untuk berkunjung ke rumah si anak gitu ya, berkunjung ke rumah si anak dan membuka kelas gitu, membuka kelas untuk anak-anak yang rumahnya berdekatan. Ya, bisa seperti itu juga. Bisa dilakukan. Atau jika memungkinkan ya bisa juga dengan video call, dia menyapa anak-anak sebentar, kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak bersama orang tua di rumah. Itu aktivitas yang bisa dilakukan anak. Jadi harus didiskusikan dan disepakati kapan aturan belajar itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah rencanakan jadwal dan manajemen waktu yang baik. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau tidak bisa pagi hari, ya bisa mendampingi putra-putrinya belajar sore hari atau malam hari, lebih fleksibel ya untuk belajar online. Ya, ini yang kita juga harus paham betul bahwa sesuai dengan peraturan dari Kementerian Pendidikan bahwa untuk sekolah-sekolah atau untuk daerah yang masih berada di zona merah atau zona orange kan tidak boleh menyelenggarakan pendidikan atau pembelajaran secara tatap muka ya. Ya, pembelajarannya harus secara online dulu atau secara daring dulu gitu. Itu. Jadi ketika daerah-daerah itu masih berada pada kondisi zona merah atau zona oranye gitu ya, maka orang tua dan pihak sekolah bisa lebih fleksibel untuk menentukan waktu belajar bagi anak-anak. Belajarannya nggak harus selalu lewat meeting seperti ini, tidak gitu ya, tapi bisa juga misalnya seminggu sekali orang tua ke sekolah mengambil tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh anak di rumah begitu, kemudian nanti minggu berikutnya dikembalikan ke sekolah lagi seperti itu. Atau bisa juga misalnya ibu guru gitu meluangkan waktunya untuk berkunjung ke rumah si anak gitu ya, berkunjung ke rumah si anak dan membuka kelas gitu, membuka kelas untuk anak-anak yang rumahnya berdekatan. Ya, bisa seperti itu juga. Bisa dilakukan. Atau jika memungkinkan ya bisa juga dengan video call, dia menyapa anak-anak sebentar, kemudian menyampaikan apa yang harus dilakukan oleh anak-anak bersama orang tua di rumah. Itu aktivitas yang bisa dilakukan anak. Jadi harus didiskusikan dan disepakati kapan aturan belajar itu dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yang harus dilakukan oleh orang tua adalah rencanakan jadwal dan manajemen waktu yang baik. Jadi ya tadi seperti yang saya sampaikan, kalau tidak bisa pagi hari, ya bisa mendampingi putra-putrinya belajar sore hari atau malam hari. Bagus banget nih, kok bisa begini? Gimana caranya? Bunda pengen tahu gitu ya. Jadi kasih pujian buat itu, pintar banget ya anak Bunda gitu ya, anak ayah bisa bikin seperti ini. Coba besok bikin lagi Mas atau Mbak yang lebih bagus lagi gitu. Bunda pengen lihat gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian. Ya, jadi yang pertama jangan terlalu banyak larangan. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan untuk memberikan pujian. Yang ketiga, berikan kesempatan mereka untuk bereksplorasi, untuk mengembangkan minat dan bakatnya mereka. Kemudian yang keempat, reward berarti dikasih reward. Ya, dikasih reward boleh.
Tapi jangan terlalu sering juga, Ibu. Ya, berikan ruang kepada anak boleh, tapi jangan terlalu sering juga. Karena yang dikhawatirkan mereka mau melakukan itu karena ada rewardnya, gitu. Bukan karena kesadarannya dia untuk melakukannya. Iya. Dan reward yang perlu kita ketahui, reward itu tidak harus berupa benda, tapi bisa juga dengan pujian. Misalnya bangun tidur, biasanya nggak mau beresin tempat tidur, kok ini mau beresin tempat tidur, kasih jempol, wah hebat banget nih hari ini anak bunda nih sudah mau bantuin bunda bereskan tempat tidur. Itu juga motivasi, pujian buat dia, gitu kan? Seperti itu. Jangan sungkan. Terus gini Bu, berikan perhatian. Jadi kalau dia bercerita kepada kita, gitu ya, tatap matanya dia, gitu. Tatap matanya dia, tunjukkan bahwa kita perhatian kepada dia, memberikan perhatian kepada dia, gitu. Sehingga dia percaya bahwa oh apa yang aku lakukan dihargai oleh orang tuaku, gitu. Orang tuaku memperhatikanku, gitu. Nah, kalau anak-anak merasa seperti itu, mereka juga antusias untuk mencoba berbagai hal yang baru. Dan begitu akan tumbuh rasa percaya dirinya. Nah, kalau mereka mencoba hal baru, juga jangan dipatahkan, gitu. Allah orang jelek aja kayak gitu kok ditonton, misalnya gitu ya, atau jelek kayak gitu aja kok dibuat, gitu, atau diupload. Jangan juga mengeluarkan statement seperti itu, karena itu bisa nantinya melemahkan kepercayaan diri anak. Ya, besok-besok mungkin dia nggak mau coba lagi. Oh, orang sama bunda aja yang dibilang jelek, gitu kan, gitu. Besok-besok dia nggak akan mau mencoba lagi. Ya. Jadi kuncinya yang pertama tadi apa bunda? Pujian, ya, reward baik itu kata-kata maupun benda boleh. Kemudian yang kedua, jangan mematahkan. jangan mematahkan. Terus yang ketiga, Memberi kebebasan. memberikan kebebasan untuk bereksplorasi. Yang keempat, mengarahkan minat dan bakatnya, begitu. Ya, begitu. Mungkin seperti itu, Bu Yanis. Lina, sudah nggih? Ya. Mungkin ada tanggapan? Ya, ya memang untuk kalau memberi kebebasan di sini dilarang, di situ dilarang itu iya. Karena soalnya Mada itu kadang kalau di rumah itu enggak pernah keluar, mungkin di sekitarnya karena kurang anak kecil atau gimana ya, jadinya di rumah saja. Ibu bekerja, Bu? Iya, tapi juga enggak. Iya, kerja tapi juga banyak di rumahnya. Oh begitu. Oke, mungkin sesekali ini Bu bisa diajak ke mana ya? Ke tetangga yang atau ke lingkungan tetangga yang banyak anak kecilnya gitu supaya dia mau berinteraksi dengan teman-teman Ya di sana. masalahnya di sini tuh kalau ada anak sedikit sekali, anak kecilnya sedikit sekali, jadi ya lebih banyak di rumah seperti itu. Atau mungkin ini ya, masa yang tinggal di sana itu orang-orang yang bukan orang-orang di masa produktif, bukan ya? Iya, kebanyakan ya. Kebanyakan yang sudah banyak umur. Iya, sudah sepuh gitu ya. Oh iya. Ya itu Jarang berpengaruh sekali bersosialisasi dengan temannya kayak gitu. Iya. Ya itu kondisi seperti itu memang mempengaruhi ya. Muarah. Gimana Gimana Bu pemarah? Lina? Oke, Bu, monggo Bu, kalau mau berkonsultasi lebih lanjut via WA silakan tanyakan ke Bu Dinda, Bu. Nomor saya ada di Bu Dinda. Oke, ya boleh saja Bu. Kita ngobrol-ngobrol, sharing aja, gitu nggih? Nggih, terima kasih Bu Guri. Masya Allah, materinya sangat menarik nggih. Sampai nggih, sebenarnya masih banyak lagi yang ingin
menanyakan ini Bu, tapi karena keterbatasan waktu dan kesibukan para ayah bunda, maka kita cukupi. Dan itu benar, itu tadi ada tiga hal untuk kegiatan daring, yaitu komitmen orang tua, konsistensi orang tua, dan menghadapi kesulitan itu. Ya, untuk kegiatan hari ini, terima kasih Bu Wuri sudah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Kami sangat terima kasih sekali. Mendapatkan banyak ilmu. Ada batasannya. Terima kasih dan yang sudah meluangkan waktunya hari ini, apa yang disampaikan Bu Wuri dan apa yang menjadi kegiatan kita hari ini mendapatkan banyak manfaat, membawa keberkahan untuk mengajarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik lagi. Terima kasih, demikian yang saya sampaikan. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada Bu Dinda selaku MC. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Salam.